Pendidikan adalah bagian dari kehidupan. Tidak pernah berhenti, tidak pernah sama. Pendidikan tanpa karakter adalah berlian tanpa kilauannya. SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini diresmikan pada tanggal 20 Oktober 1999 yang pada awalnya bernama SMU Negeri 2 Kuta. Kemudian pada tahun 2003 karena adanya pemekaran sekolah di Kabupaten Badung, sekolah kita di sini SMU Negeri 2 Kuta itu diubah menjadi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Berdiri di atas tanah seluas 1 hektar, SMA Negeri 1 Kuta Selatan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Meliputi sebuah gedung kantor, 25 ruang kelas, aula, 4 ruang laboratorium, yaitu laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan laboratorium bahasa. Kemudian dilengkapi juga dengan perpustakaan, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang UKS, Padmasana, kantin, toilet, lapangan basket, serta lapangan parkir. Sekolah juga dilengkapi dengan fasilitas jaringan Wi-Fi untuk membantu siswa dalam proses belajar yang lebih modern. Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi para siswa, SMA Negeri 1 Kuta Selatan juga menciptakan lingkungan hijau di sekitar sekolahnya, sehingga bisa memperoleh penghargaan Adiwiyata pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Indah Cahyani. Saya salah satu siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Nah, di sini terdapat 48 cabang ekstrakurikuler yang terbagi atas 4 bidang. Yang pertama ada bidang kepemimpinan, kemudian olahraga, sains lingkungan, dan juga seni budaya. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengasah soft skill dan hard skill dari siswa-siswinya. Sejak berdiri sampai saat ini banyak sekali program-program yang sudah dicetuskan yang luar biasa di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Di sini ada banyak program unggulan, ada yang bernama program Sadar. Ini Sadar Nama. Ini kita sudah lakukan setiap tahun dalam upaya membentuk toleransi umat beragama. Apa itu Sadar Nama? Sadar Nama itu puasa bersama, kegiatan Dharma Santi bersama, dan Natal bersama. Jadi itu kegiatan untuk bidang keagamaan dalam upaya memupuk toleransi. Selain itu kita juga memiliki program Osaka Student Fair. Bagaimana kita untuk memperingati hari ulang tahun sekolah, Sumpah Pemuda, Bulan Bahasa Indonesia, itu semua kita biasanya lakukan di bulan Oktober dalam upaya membentuk juga jiwa kewirausahaan anak-anak kita. Di samping itu ada program unggulan juga, Yogastah Osaka Festival. Jadi kita itu selalu memperingati bulan bahasa Bali. Bagaimana kita melestarikan budaya Bali bagi anak-anak kita. Nah, masih banyak-banyak sekali program unggulan yang dimiliki anak-anak kita untuk mengembangkan potensinya. Ada juga Kompas. Kompas itu kompetensi akademik siswa. Jadi dalam masa pandemi ini pun program itu tetap jalan.
Jadi semuanya menggunakan e-learningnya. Jadi anak-anakku semua di situ selain setiap semester juga program-program jeda semesternya sudah ada. Tidak hanya reputasi sekolah yang baik sebagai salah satu sekolah dengan akreditasi A-nya, prestasi-prestasi yang diukir oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan tidak kalah gemilang. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan telah banyak meraih prestasi dalam berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Prestasi-prestasi membanggakan yang pernah diraih di antaranya juara harapan 1 dalam lomba kreasi audiovisual sejarah tingkat nasional, juara 2 dalam lomba karya ilmiah di Universitas Gadjah Mada, juara 2 karya ilmiah di Universitas Negeri Makassar, juara 3 Napak Tilas Kabupaten Badung, memperoleh piala bergilir lomba ketangkasan baris berbaris di Universitas Hindu Indonesia, dan berhasil meraih medali perak di ajang International Science and Invention Fair, serta masih banyak prestasi lainnya yang berhasil diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Yogastah Guru Karmani Sangam Tiakva. Scene 1, take 1, and action. Halo sahabat Osaka, selamat datang di Podsaka, podcastnya Osaka. Nah, podcast kali ini merupakan kolaborasi antara OSIS dan jurnalis di Osaka. Selamat datang di Podsaka, podcastnya Osaka. Di episode spesial kali ini, khusus untuk menyambut Hari Kartini, kita akan membahas tentang Kartini masa kini, dengan tajuk memaknai emansipasi wanita di masa kini. Intermezzo sedikit, teman-teman semua pasti sudah pada familiar nih, setiap tanggal 21 April, kita merayakan Hari Kartini, di mana hal ini kita lakukan untuk memperingati tokoh perempuan hebat di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang telah berjuang untuk kesetaraan hak para perempuan dan laki-laki, khususnya dalam bidang pendidikan. Saat ini di hadapan saya sudah ada narasumber kita yang merupakan tokoh pendidikan di sekolah kita Osaka, yang kebetulan juga merupakan seorang perempuan hebat. Beliau adalah Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan, Ibu Yuni. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Selamat siang para pemirsa podcast semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ada yang belum kenal Ibu ya? Ya, diperkenalkan, nama Ibu Lohmade Sri Yuniati. Kebetulan di sini ditugaskan sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Cukup ya? Cukup, Ibu. Nah, kita udah sedikit tahu nih tentang narasumber kita pada episode kali ini. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke dalam sesi bincang-bincangnya. Nah, Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, di pikiran Ibu bila mendengar kata Kartini masa kini itu apa sih yang terlintas, Bu? Wow, Kartini masa kini. Nah, kalau sudah Kartini ya, perempuan tangguh, perempuan pemberani,
perempuan yang berdedikasi tinggi. Jadi itulah harapan ibu, anak-anak kita, perempuan yang mampu memberikan suatu contoh dan keteladanan serta menginspirasi banyak orang. Nah, baik, itu dia jawaban dari Ibu Yuni tadi. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Ibu, kan setiap perayaan hari besar memiliki tujuan tersendiri nih. Mungkin teman-teman pendengar juga pada penasaran, apa kira-kira tujuan merayakan Hari Kartini ini menurut Ibu? Perayaan Kartini ini di awal mulanya identik dengan wanita bersanggul, kan gitu. Nah, untuk sekarang apakah masih bersanggul? Tentu tidak. Bukan berarti kita menghilangkan budaya. Ya. Tetapi apakah masih perlu? Sangat perlu. Karena bagaimanapun beliau Kartini itu menanamkan nilai-nilai karakter yang banyak kita teladani. Nah, pengalaman apa yang didapatkan oleh beliau, itulah warisan yang patut kita berikan kepada anak-anak sekarang. Jadi setiap tahun itu wajib kita rayakan. Sehingga anak-anak kita tertanam nilai karakter yang diwariskan oleh beliau. Jadi itu mungkin ya. Nah, menurut Ibu sendiri, makna Hari Kartini itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk memaknai Hari Kartini ini di era pandemi seperti sekarang ini, Ibu? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kita memaknai sekarang masa pandemi, gitu ya? Seperti kita ketahui, Kartini itu adalah tokoh yang memperjuangkan bagaimana kesetaraan antara wanita dan pria, kesetaraan gender di sini. Nah, bagaimana kita memaknainya di masa pandemi? Ini merupakan ujian dan tantangan bagi perempuan. Karena di masa pandemi ini adalah suatu ujian. Kita sebagai seorang wanita betul-betul diuji ketangguhannya. Seperti anak-anak ketahui semuanya, ya. Sekarang ini banyak orang tua yang dirumahkan. Benar. Suaminya tidak bekerja. Jadi dengan tidak bekerja, banyak suami yang sudah merasa stres. Jadi tumpuannya adalah ibu. Kalau ibunya ikut stres, nanti bagaimana kondisi? Nah, sementara beban tanggung jawab orang tua sekarang menghadapi anak-anak yang secara dipaksa juga orang tua di rumah menjadi seorang guru, kan? Betul sekali, Bu. Jadi itu tanggung jawab seorang ibu, seorang perempuan itu sangat luar biasa. Jadi berkali-kali lipat tanggung jawabnya. Baik itu sebagai orang tua untuk mendampingi dan bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya di masa pandemi ini supaya tetap bertahan, dan itulah ujian ketangguhan bagi seorang ibu dibutuhkan. Oke. Jadi di pandemi ini luar biasa sekali Sangat ya luar peran biasa orang sekali. tua ini. Iya. Anak-anak merasakan enggak itu? Merasakan, tentu saja, Ibu. Merasakan enggak ibunya jauh lebih berat pekerjaannya sekarang? Tentu, jelas itu. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih, R.A. Kartini kan sangat terkenal dengan semboyannya habis gelap terbitlah terang. Nah, arti semboyan itu di mata Ibu tuh seperti apa? Wah, bagus sekali. Adik sudah baca kumpulan suratnya itu habis gelap terbitlah terang? Baru beberapa saja. Baru beberapa ya. Anak-anakku semua, itu adalah kumpulan surat-surat yang ditulis oleh Kartini, kemudian dibukukan menjadi sebuah buku habis gelap terbitlah terang. Bagaimana kita memaknai bahwa di situ sesungguhnya setiap manusia itu pasti pernah mengalami suatu kesulitan. Tetapi di balik itu kita akan yakinkan, di balik kesulitan itu setiap manusia juga akan bisa menemui kesenangan. Jadi anak-anakku semua, disinilah ujian bahwa Kartini itu mengajarkan bahwa di tengah kesulitan kita tidak boleh putus asa. Karena kesulitan itu adalah ujian bagi kita, membuat kita lebih tangguh lagi, lebih berkreativitas lagi dalam menyelesaikan masalah. Dan kita yakinkan bahwa suatu saat kita akan mencapai
kesenangan dengan hasil kreativitas, dengan prestasi yang kita dapatkan. Itu. Jadi di balik kesusahan yang diberikan oleh Tuhan, ujian, pasti ada suatu rencana yang indah di balik itu. Betul sekali. Iya. Oke. Karena kebetulan narasumber kita saat ini adalah seorang guru, jadi mungkin kita akan tanya nih, sosok Ibu Kartini di mata seorang guru pengajar itu seperti apa, Bu? Jadi khusus dari guru aja, gitu ya. Dari pandangan guru. Dari pandangan guru. Jadi Kartini itu seperti tadi kita sampaikan, beliau adalah memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan. Itu ya. Sekarang bagaimana kaitannya dengan guru pengajar? Guru pengajar di sini kita pun meskipun sebagai seorang perempuan, kita juga memiliki hak untuk menuntut ilmu pendidikan setinggi-tingginya. Tidak ada batasannya. Jadi kita memiliki sama hak dengan juga laki-laki, tidak ada yang membedakan. Demikian juga di kelas ya, anak-anak juga. Bagi seorang pengajar, guru pengajar, mereka tidak boleh membeda-bedakan antara perempuan, siswa perempuan dan siswa laki-laki. Semua wajib memperoleh pendidikan yang sama. Iya. Jadi kesimpulannya. Jadi ada enggak guru-gurunya membedakan antara laki perempuan di kelas? Tidak ada. Tidak ada. Jadi itu. Semua gender bisa mengenyam pendidikan dengan sama gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, pengaruh sebenarnya dari kisah Hari Kartini ini untuk kemajuan Indonesia saat ini itu seperti apa, Ibu? Pengaruhnya itu luar biasa sekali ya, anak-anakku semua ya. Dari perjalanan yang kita cermati ya, adanya tadi seperti tadi sifat-sifat dari nilai-nilai karakter yang ditanamkan Kartini, sekarang sudah kita melihat bagaimana adanya pemberdayaan perempuan. Sudah ada ya, bagaimana sekarang perempuan ada pembela perempuan ya, sehingga perempuan itu tidak ada kasus KDRT. Itu banyak sekali sekarang ya, bagaimana perempuan itu mampu memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang sama di antara laki-laki. Jadi kesetaraan gender itu sekarang sudah lebih kuat. Nah, di samping itu sekarang ini kita dalam pemberdayaan perempuan, kita juga mulai mengajak supaya kaum pria itu paham terkait dengan emansipasi wanita. Jadi tidak bisa sendiri saja perempuan ya, termasuk juga emansipasi wanita. Kita juga melihat sekarang ini banyak sekali sudah melihat perempuan-perempuan yang sudah menduduki jabatan, baik itu bupati, baik itu ada perdana menteri, banyak sekali yang sudah mampu dihargai. Jadi banyak sekali sudah pengaruhnya terhadap perempuan. Wah, ternyata hebat sekali ya kisah Kartini ini untuk pengaruh Indonesia saat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang kisah Kartini nih, sekaligus untuk mengisi waktu luang hari kalian, kami punya rekomendasi film yang bagus banget buat kalian. Film ini berjudul Kartini. Dirilis pada 19 April 2017, film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo ini menampilkan perjalanan hidup seorang R.A. Kartini yang tumbuh besar melihat ibu kandungnya menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri karena tidak memiliki keturunan ningrat atau bangsawan. Film ini menunjukkan bagaimana tokoh Kartini yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo mengalami tuntutan dan harus melawan kerasnya hukum kehidupan patriarki yang menyebut wanita Jawa hanya lahir untuk dinikahkan dan tidak berhak mengemban ilmu yang tinggi. Pokoknya film ini wajib banget deh buat kalian nonton. Nah, setelah ini Bu, kita akan ada jeda break sebentar. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih akan ada banyak pertanyaan menarik lainnya. Stay tune terus. Juni 1967 saya dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua yang hebat dengan penuh kasih sayang dan dididik sebagai seorang yang bertanggung jawab dan mandiri.
Bagi saya, hidup adalah sebuah proses di mana saya ditempa menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dari bukan apa-apa, dari bukan siapa-siapa. Merupakan kebahagiaan tak ternilai ketika melihat orang-orang di sekitar saya yang selalu tersenyum. Ini adalah bagaimana cara saya menciptakan rasa nyaman. Ini semua tentang melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin sejati pasti melakukannya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kerja keras dan pantang menyerah adalah keharusan demi terwujudnya sebuah tujuan. Jangan pernah berhenti sampai apa yang diinginkan bisa tercapai. Sekaranglah saatnya saya ada dan bersinergi untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sudah saatnya kita bergandengan tangan dan melangkah ke depan bersama. Niloh Made Sri Yuniati. Membangun potensi, menyatukan sinergi, mempererat silaturahmi untuk kemajuan negeri. Selamat datang kembali di Podsaka, podcastnya Osaka. Nah, di sesi 2 kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincangnya. Langsung saja ke dalam pertanyaannya. Nah, Ibu, menurut Ibu, wajibkah perempuan zaman sekarang untuk mencontoh nilai-nilai perjuangan dari seorang R.A. Kartini di masa kini? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Wajibkah kita mencontoh nilai-nilai perjuangan Kartini? Bagi Ibu, wajib. Tidak hanya perempuan yang wajib mencontoh nilai-nilai ya, tetapi semua orang, termasuk anak-anak semuanya, baik laki ataupun perempuan. Karena nilai-nilai yang beliau tanamkan itu sangat luar biasa untuk kita semua. Nah, apalagi sekarang dalam upaya pembentukan nilai karakter. Jadi anak-anakku semua, nilai beliau itu kita sudah tahu beliau adalah seorang pekerja keras. Itu wajib kita ikuti sekarang ini ya. Kemudian beliau adalah pemberani, juga optimis. Betul. Iya, memiliki jiwa rela berkorban, peduli terhadap lingkungannya. Nah, kalau kita cerminkan semuanya, ini adalah nilai-nilai karakter yang sangat layak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai kaum perempuan maupun anak laki-laki semuanya. Dan itu memang sesuai sekali dengan tujuan pendidikan kita yang sekarang, di mana seperti harapannya Pak Menteri, bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai karakter Kartini itu sangat wajib kita ikuti sampai saat ini dan masih relevan sampai saat ini.
Oh, betul Gitu. sekali. Jadi kalau sikap-sikap atau contoh perilaku yang positif dari RA Kartini itu bisa kita terapkan tidak hanya untuk kaum perempuan saja, tetapi untuk kaum laki-laki juga dan seluruh masyarakat kita. Iya, Nah, benar untuk sekali. betul. Jadi lanjut pertanyaan selanjutnya, Ibu. Perilaku seperti apa sih yang kira-kira yang menyimpang dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Ibu Kartini yang mungkin zaman ini lumrah dilakukan oleh orang-orang khususnya perempuan di Indonesia? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi meskipun nilai itu semuanya positif gitu ya, tetapi terkadang ada yang mengimplementasikannya tidak benar sehingga menjadi menyimpang. Salah satu contohnya apa? Emansipasi wanita. Tadi kan kita Kartini itu terkenal dengan emansipasi wanita. Terkadang jika kita tidak mampu memaknai wanita cerdas, pemberani, tetapi terkadang lupa akan kodratnya karena sibuk mengejar karir. Ya lupa sebagai kodratnya sebagai seorang perempuan yang harus melahirkan anak, menjaga anggota keluarganya, sehingga banyaklah kita melihat di zaman sekarang itu wanita berkarir, dia melupakan anak, melupakan suami karena sibuknya berkarir sehingga keluarganya hancur. Kemudian wanita saking sibuknya berkarir sampai lupa mencari suami karena dia lupa akan kodratnya. Jadi itu mereka menilai emansipasinya kebablasan, melupakan dirinya sebagai kodrat seorang perempuan. Itu mungkin yang menyimpang ya dari yang kita lihat. Betul Tetapi sekali. untuk yang lainnya saya kira masih banyak sekali yang mampu meskipun mereka karirnya tinggi tetapi masih mampu tetap menjaga kodratnya sebagai seorang perempuan. Betul sekali. Jadi bisa kita bilang tanggung jawab perempuan itu sangat besar ya, Ibu, sangat ya. besar sekali. Selain untuk karir, dia juga harus menyeimbangi lagi dengan urusan rumah tangga. Iya. Dan wah, sangat-sangat inspirasional sekali. Iya. Lalu, kali ini kita akan bahas terkait hak-hak perempuan di zaman milenial ini, Ibu. Seperti yang kita ketahui bersama, Ibu Kartini kan sudah sangat berkontribusi besar untuk melakukan perubahan sampai sekarang ini. Namun masih saja nih ada celah-celah di mana hak-hak perempuan yang masih dibatasi di lingkungan masyarakat kita. Nah, bagaimana sih kita menyikapinya, Ibu? Iya. Adik Ari dan anak-anakku semua, benar tadi disampaikan, apapun segi positifnya, jika kita mau melihat celah negatifnya pasti ada. Betul Pasti sekali. ada. Seperti tadi disampaikan, meskipun Kartini sudah berjuang mati-matian bagaimana menyeimbangkan antara hak antara pria dan wanita, tetapi kenyataan di masyarakat memang masih banyak terjadi, sehingga masalah-masalah itu masih ada. Sering terjadi KDRT, kemudian masih ada para pria atau orang tua yang belum paham, oh ini anak saya wanita, tidak perlu disekolahkan tinggi, anaknya yang laki disekolahkan setinggi. Jadi itu secara tidak langsung sudah membuli anaknya sendiri. Betul gitu ya. sekali. Itu secara tidak langsung. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai seorang perempuan di sini harus lebih meningkatkan pengetahuan supaya kita juga bisa memberikan suatu pemahaman sebagai orang tua, seperti adik ketahui tadi, kodrat kita sebagai seorang ibu. Kita nanti bisa memberikan pemahaman kepada seluruh anggota keluarga kita, minimal untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kecil kita, barulah kita bisa mengimbaskan kepada orang lain. Jadi intinya Ibu ingin sampaikan bagaimana upaya kita tingkatkan diri dengan terus belajar, lebih paham, banyak yang kita pahami dengan memiliki suatu pengetahuan, semoga permasalahan bisa kita atasi bersama. Sebenarnya itu juga tanggung jawab dari perempuan dan juga Laki-laki. untuk menyadarkan generasi selanjutnya supaya budaya hal ini tidak diteruskan yang buruk-buruk dan malah menjadi semakin baik ke depannya. Iya, betul sekali. Lalu, tanggapan Ibu tentang perempuan yang kerap memposisikan dirinya di bawah laki-laki itu seperti apa sih, Bu? Perempuan memposisikan dirinya di bawah laki-laki. Sesungguhnya kalau menurut Ibu, itu bukan memposisikan diri di bawah laki-laki.
Tetapi itulah tadi, perempuan itu memiliki hati nurani. Mereka justru lebih menghargai laki-laki. Jadi itu rasa menghargai sehingga mereka mengedepankan itu sebenarnya kalau menurut Ibu bukan memposisikan diri di bawah, tetapi kita menghargai kaum laki-laki untuk hal itu. Tetapi di saat kita tetap akan membackup-nya, di saat laki-laki yang kita hargai tidak mampu, maka kita pun harus maju untuk itu. Jadi di sini rasa toleransi yang tinggi sesungguhnya. Itu kalau menurut Ibu deh ya. Nah itu dia tadi, selain untuk mengejar karir dan kesuksesan, seorang perempuan juga harus melakukan toleransi terhadap sesama, baik itu ke laki-laki maupun ke sesama perempuan lainnya. Iya, betul sekali. Nah selanjutnya Ibu, menurut Ibu, semangat perjuangan Kartini yang kita rayakan setiap tahunnya itu apakah masih relevan saat ini? Semangatnya itu sangat relevan deh ya. Menurut Ibu relevan sekali. Kenapa? Karena itu kan pelajaran sejarah. Anak-anak zaman sekarang itu dia kan tidak tahu sejarah yang terjadi dulu, baru mendengar. Nah, mendengar dengan memberikan pengalaman tentu berbeda. Anak-anak kita yang sekarang ini kalau kita ingin mencetaknya, mereka harus diberikan suatu pengalaman. Sehingga itu dengan praktek perayaan yang langsung beliau akan merasakan, oh ternyata perjuangan Kartini itu seperti ini. Kemudian dalam situasi seperti ini. Nah, contoh sekarang, mungkin banyak sekolah melaksanakan lomba memasak. Misalnya, itu pekerjaan perempuan ya. Tetapi itu ditanamkan, kalau anak tidak diberikan pengalaman itu tidak hanya bisa diwacanakan. Nah, kemudian banyak yang melaksanakan lomba, anak-anak memiliki sanggul, diajak bersanggul, lomba Ibu Kartini, ya, yang serupa dengan Kartini. Dengan lomba itu, secara tidak langsung, anak akan mempelajari apa sih karakter Kartini. Betul sekali. Iya, jadi di situ kalau kita melihat bahwa nilai-nilai itu sangat relevan diberikan kepada anak-anak kita untuk lebih menjiwai sehingga mereka akan mampu mengimplementasikannya dalam dunia nyata. Baik, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya nih, pemikiran-pemikiran dari R.A. Kartini yang patut kita teladani di era modern seperti saat ini, di era generasi Z lah bisa dibilang, itu seperti apa sih Bu? Yang bisa kita terapkan sehari-hari mungkin? Pemikirannya itu luar biasa sekali ya, Dik ya. Yang pertama beliau itu bagaimana ya, optimis tadi. Optimisme. Beliau berani mendobrak, yang itu memang betul-betul tidak mengekang atau mengekang kebebasan perempuan. Kebebasan perempuan, jadi beliaulah yang mendobrak pada saat itu. Nah, kemudian kreativitas. Di zaman beliau itu kan di usia 12 itu sudah dipingit ya, tidak boleh belajar. Tetapi apakah beliau diam? Tidak. Kalau kita ibaratkan dalam situasi seperti ini, kita itu juga seperti dipingit di rumah kan? Tetapi dalam masa pandemi ini, tetapi kalau kita diam, kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah, demikian juga Kartini pada saat itu. Di saat seorang perempuan dipingit, dia tidak diam begitu saja, tetapi dia menggunakan akal sehatnya untuk berkreativitas. Beliau menulis, banyak membaca, kemudian mengirim karya-karyanya sehingga pada zaman itu dimuat dalam majalah Belanda, sehingga seperti yang adik tadi dengar, kumpulan surat-suratnya itu dia gunakan kemampuannya berbahasa Belanda ya. Nah, kita pun sekarang harus seperti itu. Kita harus mulai menumbuhkan kreativitas kita di zaman sekarang. Kalau berbasis teknologi, kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu contoh kegiatan yang seperti kita lakukan saat ini. Orang lain mungkin melihat, oh apa sih itu dikerjakan? Tetapi ini memberikan suatu pengalaman bagi kita semua. Gitu. Jadi selalu manfaatkan waktu sehingga kita dari permasalahan yang ada, tumbuh ide-ide kreatif sehingga kita menghasilkan suatu karya. Betul sekali. Apalagi pada zaman itu kan masa Kartini dipingit itu
hukum patriarki pada zaman Iya. itu kan sangat kental kental, ya. iya. Jadi pada saat dia dipingit, dia Iya. menuangkan kreativitasnya melalui Iya, surat-suratnya suratnya. dan dikirimkan ke temannya, teman Iya. suratnya yang ada di Belanda. Iya. Lalu hal itu dibukukan setelah itu. Jadi Iya. hal itu memberi contoh kita bahwa di era pandemi seperti ini bukan berarti kita tidak bisa berkarya, Iya. malah justru kreativitas kita bisa dikembangkan lagi. Iya. Nah, itu saja. Luar biasa ya, Dek ya. Betul Iya, sekali, gila. Bu. Nah, salah satu gagasan Kartini tentang pendidikan perempuan adalah bahwa perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, menurut Ibu, apa sih hal yang melatar belakangi pemikiran seperti itu? Perempuan itu guru pertama. Betul sekali. Kenapa? Karena perempuanlah mengandung anak. Jadi mereka bisa mengajarkan anak dari masa di kandungannya. Orang tualah yang pertama melihat ibunya. Nah, mungkin sekarang anak-anak juga sudah sering mendengar ya, bahwa bayi yang di perut pun masih sudah mulai diajarkan, diajak bicara. Iya. Nah, itulah orang tua yang pertama di situ. Jadi sangat pas seluruhnya itu. Iya, karena orang tualah yang melahirkan kita, mengandung kita, itu yang pertama, kemudian melahirkan kita, yang pertama melihat kita ke semuanya, dan beliaulah yang menuntun kita dari kecil sampai dewasa, sampai menjadi orang. Itu. Benar Iya. sekali. Nah, kita sudah sampai nih di pertanyaan terakhir untuk podcast kita episode kali ini. Apa saja sih kesan dan pesan Ibu untuk generasi milenial di Indonesia zaman sekarang ini? Oke, luar biasa nih ya, ditanyain kesan dan pesan untuk generasi milenial sekarang. Ibu kutipkan satu quote ya dari R.A. Kartini ya. Satu quote dari R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Itu quote yang luar biasa bermakna bagi kita. Artinya anak-anakku semua, pada generasi muda Indonesia, marilah kita menjadi Kartini-Kartini milenial yang selalu mampu menjaga sikap, etika, dan perilaku kita sesuai dengan adat dan budaya kita masing-masing. Harapannya mari terus semangat dalam berkarya dan berkreativitas untuk meningkatkan potensi diri dalam diri kita masing-masing. Oke, selamat Hari Kartini dan semoga kita semua mampu menjadi perempuan-perempuan tangguh yang tentu saja nanti mampu menjaga kesetaraan gender antara pria dan wanita. Gitu. Nah, bagus sekali tadi quotes dari ibunya berdasarkan quotes dari R.A. Kartini sendiri. Nah, kita sudah sampai nih di kesimpulan podcast kali ini bahwasanya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Kartini pada masa itu masih sangat relevan untuk kita terapkan di zaman ini. Karena semuanya mengandung nilai-nilai positif dan mengandung emansipasi bagi kesetaraan kaum pria dan wanita dalam melakukan berbagai jenis hal. Nah, itu dia tadi perbincangan kita terkait Kartini masa kini. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk Ibu dan semua perempuan hebat di Indonesia. Nah, sebagai penutup podcast kita kali ini, mari kita saksikan bersama video tentang pendapat siswi-siswi Osaka terkait Hari Kartini. Terima kasih, sampai jumpa di Podsaka episode selanjutnya. Menurut saya, makna dari Hari Kartini adalah bentuk simbol untuk memperingati perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita. R.A. Kartini adalah pahlawan Indonesia yang lahir di Jepara 21 April 1879. Ia dianggap sebagai pahlawan nasional karena memperjuangkan hak asasi wanita di Indonesia. Ia juga menulis buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.
penting karena memperingati hari kelahiran pahlawan wanita yang telah mengangkat derajat para wanita-wanita Indonesia. Misalnya melaksanakan perlombaan yang berhubungan dengan Hari Kartini atau membaca dan memperingati perjuangan Raden Ajeng Kartini. Seperti yang kita tahu, R.A. Kartini adalah sosok pahlawan yang sangat menjunjung tinggi martabat perempuan. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari perjuangan-perjuangan beliau sebelumnya, seperti mengangkat derajat seorang perempuan, menjunjung tinggi pendidikan untuk kaum wanita atau kaum perempuan. Sekian, terima kasih. Hal yang menghargai dari perjuangan R.A. Kartini itu bisa diambil dari hal-hal kecil, seperti menghargai, saling tolong-menolong, dan tidak saling menjatuhkan sesama perempuan. Dan juga dalam bidang akademik seperti belajar dengan giat dan juga teladan. Menurut saya, tanggapan itu salah, karena dengan adanya perjuangan Raden Ajeng Kartini bisa membuat derajat wanita itu setara dengan derajat pria. Berbicara masalah emansipasi wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, di mana kalian bisa melihat sejarah Raden Ajeng Kartini yang menyerukan emansipasi wanita. Berlatar belakang dari tersebut, sekarang wanita tidak hanya bersumber pada sumur, dapur, dan kasur. Kita melihat bahwa wanita pun bisa berdiri atau bisa melakukan segala hal, baik itu dalam bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Maka dari itulah kesetaraan gender itu sangat penting. Karena apa? Wanita bukan hanya yang kita tekankan tadi, sumur, dapur, dan kasur, tetapi wanita memasuki semua lini kehidupan. Memaknai emansipasi wanita di zaman kini. Seperti kita ketahui, emansipasi wanita itu adalah gerakan di mana membebaskan wanita untuk melakukan pemenuhan diri terhadap diri sendiri. Dan tentunya kesadaran itu sebenarnya harus datang dari dalam diri wanita sendiri. Ketika ia memiliki impian, ketika dia ingin menjadi apapun, dia tidak bisa dibatasi oleh gender that I'm a woman, jadi saya nggak bisa ngelakuin ini. Jadi pemenuhan itu harus datang dari diri sendiri, kesadaran itu harus datang dari diri sendiri, bahwa saya wanita masa kini, saya bisa melakukan apapun, saya bisa menjadi. Kalau kita bicara tentang emansipasi wanita, pasti kita akan melihat satu teladan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Tetapi sebagai wanita modern, bagaimana kita memaknai emansipasi wanita saat ini adalah kita harus membuka wawasan dan pikiran kita untuk lebih maju. Contohnya dalam berkarir. Jadi wanita itu sekarang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga harus mengenyam pendidikan yang tinggi sehingga mampu berkarir untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi pada intinya, sebagai wanita kita harus punya harkat, martabat, namun tidak lupa akan kodrat. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2021. Jayalah wanita Indonesia, karena di tangan kita masa depan generasi bangsa dimulai.